Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Adapun pokok bahasan pada kali ini yaitu struktur fungsi rangka, struktur fungsi sendi, struktur fungsi otot, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Pada sistem gerak, manusia terdiri atas rangka, otot, dan persendian. Yang pertama yaitu rangka. Rangka tubuh manusia terdiri atas tulang-tulang yang berhubungan satu sama lain. Rangka harus bekerja sama dengan otot untuk bergerak, karena rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Adapun fungsi rangka yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menompang tubuh, memberi bentuk tubuh, melindungi organ tubuh, tempat pembuatan sel darah, dan juga tempat melekatnya otot. Rangka manusia dibagi menjadi dua jenis, yaitu rangka aksial meliputi tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, dan juga tulang belakang. Rangka apendikular meliputi anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Selanjutnya yaitu macam-macam tulang dibagi menjadi tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati atau osteon. Tulang rawan dibentuk oleh sel tulang rawan atau kondrosit dan bahan dasar atau matriks. Matriks tulang rawan tersusun atas sedikit kalsium dan juga zat perekat atau kolagen. Tulang sejati atau osteon yaitu tulang keras dibentuk oleh sel tulang keras atau osteosit. Matriks tulang sejati banyak memiliki kalsium dan kolagen. Selanjutnya yaitu struktur fungsi sendi. Hubungan antar tulang disebut sebagai sendi atau artikulasi yang dihubungkan oleh ligamen, yang mana ligamen merupakan jaringan ikat. Berdasarkan sifat gerakannya, sendi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sendi mati atau sinartosis. Sendi mati yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Yang kedua yaitu sendi kaku atau amiartrosis, yang mana sendi ini memiliki gerakan terbatas. Selanjutnya yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartosis. Sendi gerak yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan secara bebas. Berdasarkan pada pergerakannya, sendi dibagi beberapa macam, yaitu sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, sendi peluru, dan juga sendi geser. Selanjutnya yaitu struktur fungsi otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena memiliki kemampuan kontraksi atau memendek dan relaksasi atau memanjang. Otot pada manusia dibagi menjadi 3 macam, yaitu polos, lurik, dan jantung. Tahukah kalian bahwa ternyata otot kita juga ada yang bekerja secara berlawanan? Maksudnya pada saat melakukan sebuah gerakan, meskipun gerakan itu dilakukan secara bersamaan, tetapi proses kontraksi dan relaksasi antar otot satu dengan otot lainnya berlangsung secara berlawanan. Agar kalian lebih memahami, perhatikan gambar ini. Pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa pada saat tangan dilipat, otot bisep berkontraksi, sedangkan otot tricep relaksasi. Sebaliknya, pada saat tangan direntangkan, otot bisep relaksasi, sedangkan otot tricep berkontraksi. Nah, setelah kalian mengetahui 3 macam otot pada manusia, tugas kalian adalah mencari perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Tugasnya dikumpulkan ke dalam classroom. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Sistem gerak merupakan sistem penting berkaitan dengan pergerakan tubuh manusia, sehingga upaya menjaga kesehatan sistem gerak sangat penting dilakukan. Berikut bentuk upaya tersebut. Yang pertama, makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung mineral, vitamin bagi tulang, misalnya kayak vitamin D atau kalsium. Yang kedua, olahraga yang teratur untuk menjaga kebugaran. Yang ketiga, tidak merokok dan konsumsi minuman beralkohol. Yang keempat, membiasakan posisi duduk, berdiri yang benar agar terhindar dari kelainan bentuk tulang belakang.
Yang kelima, mengurangi kebiasaan mengangkat beban berat di punggung agar tidak terjadi bungkuk. Bila manusia tidak berhati-hati menjaga kesehatan sistem gerak, maka bisa saja setiap saat mengalami kelainan pada sistem gerak. Adapun kelainannya antara lain yang pertama, fraktura. Fraktura adalah patah tulang akibat benturan keras. Yang kedua, fisura. Fisura adalah retak tulang akibat benturan keras. Yang ketiga, tetanus. Tetanus yaitu kejang otot karena infeksi bakteri Clostridium tetani. Yang keempat, kifosis, yaitu kelainan tulang belakang menjadi bungkuk akibat tulang belakang melengkung ke belakang. Yang kelima, lordosis. Lordosis adalah tulang belakang melengkung ke depan. Yang keenam, skoliosis. Skoliosis itu tulang belakang melengkung ke samping. Yang ketujuh itu osteoporosis. Osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang karena kekurangan kalsium. Yang kedelapan itu polio. Polio adalah kelainan tulang akibat infeksi virus polio. Yang kesembilan itu rickettsia, yaitu kelainan tulang berbentuk X atau O akibat kekurangan vitamin D.